Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Dan hari ini saya mau update untuk Ethereum juga nih teman-teman sekalian ya. Banyak banget yang nanya kabar Ethereum semenjak Ethereum break di bawah $2.000. Kelihatannya fearful di market buat mereka yang hold Ethereum, makin was-was ya pastinya teman-teman sekalian ya. Dan saya nggak bisa banyak berkata-kata sih karena mungkin ya kita punya perbedaan perspektif pada akhirnya, dan pastinya banyak pro dan kontra gitu. Tapi ya teman-teman, sekali lagi apa yang saya share di sini juga sifatnya sebagai referensi aja ya, jangan diambil istilahnya jangan diambil mentah-mentah informasinya dan dijadikan sebagai kesimpulan gitu. Sebisa mungkin tetap teman-teman harus do your own research. Alright, so guys, hari ini kita udah dapat kabar yang luar biasa sebetulnya sih pada CPI report ya. Dan ini sebenarnya sejalan banget ya dengan ekspektasi dari nowcasting inflation yang dikeluarkan oleh Federal Reserve State Cleveland. Ini saya ada post di beberapa video sebelumnya, jadi kalian bisa lihat juga di ya video sebelumnya. Intinya kalau kita lihat dari inflation report yang ada, sebetulnya market harusnya bullish ya pada malam hari ini. Kita mungkin bisa ngelihat S&P 500 harusnya dalam keadaan bullish, US 30 dalam keadaan bullish, Dow Jones atau ya US 30 Dow Jones sih, S&P dan Nasdaq harusnya dalam keadaan bullish gitu. Kenapa ya saya katakan seperti itu teman-teman sekalian? Karena sebenarnya reasonnya simple banget. Ini bisa dibilang adalah inflation yang the best ya so far yang kita bisa lihat gitu. 2,8% itu adalah angka terendah setidaknya sejak November. Oke, ini udah oke banget. Secara target inflation, the Fed adalah 2%. Setelah angkanya naik ya selama beberapa bulan terakhir, kita bisa lihat starting dari Oktober ke November ke Desember, Januari, dan terakhir rilis data pada bulan ya technically pada bulan Januari sih itu terakhir teman-teman, angkanya naik di 3%. Sekarang Februari angkanya turun 2,8%. Ini adalah salah satu angka terbaik so far. Dan kalau kita cek dari core CPI-nya sendiri, ini kan 3,3% turun ke 3,1%. Lonjakannya turunnya tuh 0,2% guys, which is great gitu. Oke, CPI 0,2%, core CPI 0,2%. Yang lebih gokil sebenarnya core CPI yang month over month itu angkanya turun 50%, 0,4 ke 0,2%, dan yang CPI-nya only itu 0,5 ke 0,2%. Ya ini menunjukkan ya bahwa kondisi daripada ekonomi di US itu udah pasti melambat gitu. Kita udah bahas juga di previous video. Ngomongin retail sales, ngomongin soal unemployment rate angkanya naik, ngomongin jobs yang lapangan kerja baru yang ditambahkan gak terlalu banyak. Kemudian juga kita tahu dari sisi consumer confidence atau consumer sentiment juga menurun. Ini kan sebenarnya sudah merupakan pertanda nih kalau daya beli masyarakat di Amerika itu lagi melambat, lagi melemah gitu. Dan tentu saja akan mempengaruhi kondisi inflasi. Begitupun dengan ekonomi itu udah pasti ya teman-teman sekalian. Nah cuma yang terbaik begini. Ini angka 3,1%. Itu adalah angka terendahnya loh teman-teman sekalian so far untuk core CPI. Jadi exclude food and energy, 3,1% itu adalah angka terendahnya entah sejak kapan tuh ya. Kita nggak pernah lihat angka 3,1% guys. Ini kalau kamu cek nih, ini by ya investing.com itu provide kita data sebetulnya ya. Terakhir kali kita angka 3% itu adalah 12 Mei 2021. Artinya 3,1% itu adalah angka terendahnya sejak 4 tahun terakhir. Market somehow response dalam kondisi yang kecenderungan kita bisa dibilang negatif guys. Ya, begitu rilis data wajar dia naik, tapi kemudian dia hanya sweep ke atas and then price goes down like this. Naik malah jadi potential kita bisa bilang kayak lower high ya. Ini sebenarnya sama ya situasinya kayak Bitcoin gitu. Jadi kalau Bitcoin saya markingnya kayak gini, saya coba untuk keluarkan chart ke teman-teman ya.
Mungkin kita pakai coba ini. Ya, oke, ini clean ya teman-teman sekalian. Tapi intinya tuh tadi ya, saya jelasin ke teman-teman. Ini angka terendah 4 tahun terakhir guys, dari 2021 untuk core CPI. Bukankah itu bagus? Bagus banget. Harusnya ya. Jadi saya pikir kalau misalnya kita udah ngeliat angka seperti itu, Fed minggu depan dia akan ngomong lewat FOMC, supposed to dalam keadaan dovish gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata memang market mau dimanipulasi dulu, katakanlah market mau diangkat dulu, katakanlah market mau dibanting dulu justru, supaya menimbulkan lebih banyak kepanikan dan extra liquidity buat para whales-nya yang mungkin memanfaatkan gitu dari para paper hand ya. Bisa saja gitu kan, memang sengaja harus dilemahkan dulu nih kepercayaannya, jadi optimisme pasarnya ditekan supaya tidak meyakini kalau market itu bisa rebound gitu. Maybe ya, that's a big maybe gitu, cuman fakta tidak bisa diganggu gugat. Intinya angka 3,1% adalah angka terendah sejak 4 tahun terakhir. Itu udah bagus banget. Artinya selama ini nyangkut, akhirnya turun juga. Sekalinya turun ke angka terendah yang 4 tahun terakhir. Core CPI ya, looks great actually ya teman-teman. Jadi sementara yang terjadi pada market ya, ini yang terjadi pada market menurut saya unik ya guys. Take a look. We have a liquidity sweep. Oke, ini technically ini adalah high point ya dari pergerakan swing sebelumnya. Jadi ini high point and then dia create low di sini ya. Jadi ini low, itu high. Harga naik, testing high point, liquidity sweep, rejected, habis itu dia turun. Dan kalau kita lihat, obviously kita masih dalam struktur bearish dong secara keseluruhan untuk 1 jam gitu ya. Di 15 menit, ini kalau kamu cek apa yang terjadi teman-teman, technically ya, technical analysis aja ya. Toh yang kita punya di sini adalah sebuah perubahan struktur dari yang relatif bullish menjadi dalam kondisi bearish per New York Open. Oke, simpelnya sederhananya adalah high, low, higher high, higher low, higher high, dan switch ya menjadi lower low. Sekarang kan dia naik nih. Kalau kalian perhatiin, kayak Fibonacci ya, kayak gini guys. Nah, 0,62% ada di range tersebut dengan order block di sini. Nah, ya. Jadi kalau saya balik chartnya tuh saya tanya sama kalian gitu. Kalian lihat ini gimana? Ya. Potensi reversal nggak sih gitu kan, kayak higher high ya kan, ini harusnya mantul nih karena golden ratio dan bla 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 gitu. Oke, kalau kalian bilang betul nih harusnya kayak begini gitu, kenyataannya begini teman-teman ya, ini kenyataannya gitu kan, teknikalnya berkata seperti itu. Jadi kalau saya berpikir ya dengan situasi saat ini kelihatannya market kurang optimis bahwa the Fed akan pangkas suku bunga lebih early, dalam tanda kutip. Nggak mungkin Maret juga sih ya, nggak mungkin bulan ini juga. Cuma paling tidak bulan ini setelah Fed mengumumkan ya bahwa dia tidak memangkas suku bunga, paling tidak pada saat press conference dia bisa bilang dengan percaya diri bahwa inflasi itu masih on target. Walaupun nanti dia akan bilang nih, tapi kita belum tahu nih efek dari tarifnya Trump gimana, bisa nggak menyebabkan inflasi naik lagi. Ya menurut saya sih pada dasarnya inflasinya masih bagus gitu. Ya, di angka segini dengan M2 money supply yang naik begitu banyak, dengan kondisi tarif juga sudah melanda ya, sudah diaktifasi, sudah mulai membuat para retail ketar-ketir untuk mengubah ya dia punya harga barang-barang goods and services. Obviously ini udah bagus gitu. Ya, tapi nggak bisa ngomong ya, karena technically ini adalah periode Februari. Jadi Februari itu Donald Trump baru ngejabat tuh 1 bulan. Ya, tanggal 20 Januari dia ngejabat, seminggu setelahnya dia ngomongin tarif, kemudian Februari sudah mulai diimplementasikan, kemudian ditunda, kemudian ya tahu ya dibikin galau dan naik dan turun dan bla bla gitu. Tapi pada intinya atau pada akhirnya inflasinya turun. That's good enough gitu loh. Ya, that's good enough.
perkara Bitcoin dalam keadaan saat ini, apakah kita bisa melihat dia mantul atau tidak gitu ya. Tapi saya rasa ini kita lack of narrative, dan satu-satunya data fundamental yang bisa mendukung untuk kita ngelihat Bitcoin actually rebound itu adalah CPI pada hari ini, tapi tidak mengubah ya sentimen pasar secara menyeluruh. Somehow kita tetap melihat bahwa Bitcoin bergerak di bawah SNR ini, right? Itu pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian ya, walaupun setelah 5 hari berturut-turut akhirnya Bitcoin ada closing dalam keadaan bullish engulfing, tetap nggak cukup ya, karena hari ini kita cuma jadi doji. Nah, ntar timbul pertanyaan nih, apakah jangan-jangan nunggu PPI hari ini? Ya mungkin ya, kita nggak tahu teman-teman sekalian, mungkin aja nunggu PPI-nya untuk double confirmation gitu. Tapi sementara ini intinya adalah setelah data CPI yang begitu bagus, Bitcoin doesn't show any reaction. Ada yang bilang sama saya, kok full moon gitu ya. Memang saya juga tahu ya, di dalam kalender lunar atau Chinese calendar ini tanggal 14 Maret adalah tanggal bulannya, tanggal 15 kalender lunar tuh berarti Cap Go kita bilangnya teman-teman. Dan itu artinya ya full moon gitu. Artinya apa? Ya menciptakan volatilitas. Mungkin ya, jangan-jangan nunggu itu gitu. Jadi setelah keluar data PPI, tengah malamnya pas ganti ke tanggal 14 baru marketnya bergoyang ya. Mungkin teman-teman sekalian ya. Tunggu bulannya bulat baru ya akhirnya mendapatkan sebuah dorongan untuk mengambil transaksi lebih agresif ya. Mungkin begitu guys. Ya saya nggak tahu juga tuh ya gimana teorinya. Tapi intinya cukup sering terjadi ketika ada moon phase, itu juga memberikan dorongan ya terhadap market untuk adanya pergerakan yang cukup impulsif ya. Itu jadi acuan kita untuk, bukan acuan sih, jadi istilahnya kayak tambahan aja lah ya, informasi bahwa mungkin impulsifnya nggak hari ini, mungkin impulsifnya 2 hari lagi, mungkin gitu ya. Yeah, but anyway guys, looking at the structure currently, obviously Bitcoin still ongoing bearish ya. Kalau kita lihat untuk time frame kecil, technically kita bisa bilang ini adalah part of the correction dari bigger pictures-nya gitu. Jadi saya tidak mengubah stance saya bahwa overall saya ngelihat ini sebagai potential part of the correction. Masih ada possibility kita bisa ngelihat market having one push ya ke harga yang lebih tinggi, want a nice rally, di mana pertimbangan saya salah satunya adalah inflasi udah dekat banget dengan targetnya. Suku bunga tuh udah tinggal ngubah statement doang, kayak oke, kita ngerasa udah confident, oke, mari kita pangkas lagi, lanjut. Itu udah cukup gitu untuk menjadi trigger dari market ngangkat gitu ya. Karena kelihatannya the Fed naikin suku bunga itu off the script ya, nggak ada tuh di dalam skenario kalau Fed mempertimbangkan oke, kita naikin suku bunga. Kenapa? Karena inflasinya bakal naik lagi gitu. Dari data belum kelihatan, jadi lu nggak bisa bilang begitu gitu kan. Karena selama ini dia ngomong kita data dependent ya. Kalau datanya ngomong begini, nggak mungkin dong lu ngomong kayak gitu. Intinya itu kan. Jadi saya pikir hanya tinggal nunggu waktu aja, sabar-sabar sedikit, and probably Bitcoin will be having a one nice rally push ke harga lebih tinggi. Amin ya teman-teman. Itu sementara. So, conclusionnya gimana ya? Ini intinya kalau kita lihat dari perspektif time frame kecil, kita bisa expect adanya possibility untuk price of Bitcoin tetap tertekan gitu ya di bawah level $84.500. Kalaupun dia naik, which is good news, itu berarti secara struktur somehow kita digocek atas bawah ya. Di sini dipikir bakal turun, ternyata di sini malah dibikin malah naik lagi gitu kan. Dan ketika dia naik, kira-kira kamu bisa expect apa gitu ya? Pada intinya sih kita punya gap ya yang terbentuk dari CME, dan kalau kita lihat memang di level area ini juga terdapat support resistance. Jadi sebenarnya nggak terlalu ribet ya, kita tinggal nandain area ini aja nih, 85750 lah, yang 85750 kira-kira merupakan area support resistance pada previous movement. Jadi saya expect somehow Bitcoin kalau naik ke level itu ya bisa saja untuk retest doang atau untuk ya creating lower high gitu. Karena memang kalau kalian coba untuk connect ya, wait a minute, ini udah lama banget ya. Kalau kalian coba untuk connect istilahnya secara trendline juga nih dari atas,
Waduh, ini kapan punya nih? Udah lama sekali ya. Saya nggak pernah pakai chart ini soalnya udah lama sekali. Ya let's say kayak gini gitu kan. So ya ada possibility bahwa Bitcoin itu in the end bisa rejected lagi gitu. Saya kurang yakin sih apakah dia bisa ya untuk mencapai range $90,000 gitu kan. Ini ada perbedaan ya kalau kita lihat dari internal dan higher time frame ya. Ya tapi pada intinya begitu teman-teman sekalian ya. Ini masih bisa jadi possibility untuk dia creating lower high before dia rejected lagi gitu ya. Kecuali, sekali lagi nih kecuali Jerome Powell FOMC dia dovish akhir ya. Udah akan mengubah laju market secara major, termasuk stock market yang technically sudah dalam keadaan oversold ya. Kalau kalian cek di S&P 500 terus buat pencintanya indikator gitu ya, ini udah oversold guys tuh. MACD-nya udah extremely oversold. Ya ini kapan terakhir indeksnya ada di sini? 2022 7 Oktober. Crazy, lumayan ya. Kemudian bagaimana dengan stokastik nih? Pencinta stokastik sama udah oversold ya. Udah oversold, udah waktunya dia rebound. Oke. Kemudian untuk RSI juga sama. Ini oversold, indeks terakhir ada di level 25 itu adalah di 26 Januari 2022. Itu adalah 3 tahun yang lalu guys ya. So everything looks very very extremely oversold, sentimen dalam keadaan extreme fear. Market harus punya reason ya untuk start rebound gitu. Itu sih kalau tanggapan saya sebenarnya ya. Tapi mungkin karena nunggu FOMC jadi ya minggu ini mungkin belum kelihatan. Kira-kira begitu untuk Bitcoin ya. Semoga cukup clear. Nah, tambahan terakhir adalah seputar Ethereum. Gimana kabar Ethereum ya? Satu guys, posisi total 2, artinya di sini market cap include Ethereum. Yang menarik adalah kita testing ke level SNR dan order block. Jadi di kisaran $1 triliun itu adalah key support level. Saat ini kita bermain di kisaran ya $1 triliun gitu ya. Which means sebenarnya itu adalah level psychology. Kalau dia masuk sampai di bawah $1 triliun, actually itu harusnya udah tergolong dalam discount yang cukup ekstrim. Kenapa saya bahas total 2? Karena ini market cap dari total altcoins di luar daripada Bitcoin. Jadi Bitcoin yang dikeluarkan, tapi Ethereum dan kawan-kawan semua jadi satu di sini. Ini discount. Dan kalau kita cek Ethereum ya, sebelum kita ke chart Ethereum USDT-nya dulu ya, tapi kamu cek Ethereum terhadap Bitcoin. Look guys ya, ini crazy guys. Crazy kenapa? Karena ini adalah angka di 28 Desember 2020. Ethereum ada di situ. Artinya before the bull run 2020-2021, Ethereum ada di bawah. Di level yang sama sebelum bull run itu. Crazy? Lumayan ya. You know what? Yang lebih crazy, walaupun Ethereum terhadap Bitcoin itu posisinya jauh lebih lemah before 2020. Ini posisi kita dari Ethereum. Kalau tadi kita ambil data Desember tuh ya. Ethereum somehow terhadap US dollar tetap lebih dominan dibandingkan dengan ya terhadap Bitcoin gitu. Ya ini berarti secara aset Ethereum lemah terhadap Bitcoin, tapi dia tetap mendominasi terhadap US dollar. Oke. Lalu, posisi harga Ethereum di bawah $2,000. Ingat guys, spot ETF mulai rame dan hangat dibicarakan itu di sini, sehingga harganya pumping. Kemudian juga mulai ada approval tuh di sini ya. Jadi kalau kita lihat nih Kalau kita lihat data lampau, paling gampang ya, kita mampir ke Farsight. Approvalnya tuh kapan? 23 Juli 2024. 23 Juli 2024 itu artinya ada di sini teman-teman nih tuh ya. Sebelum dia turun pada Agustus, September, Oktober lalu naik dan sekarang turun di bawah harga yang pernah mereka dapatkan ya, harga murah yang pernah mereka dapatkan. Itu artinya apa? Ada total sekitar $2,6 miliar dalam ETF spot Ethereum yang posisinya floating minus. Oke. Yang perlu di take note nih,
2,6 ini merupakan angka hasil dari total penjumlahan, dimana itu artinya ada yang outflow dari Grayscale, itu artinya mereka udah keluar dari Grayscale, dan sisanya nih 4,2 miliar, 1,4 miliar ya, ini dari BlackRock, yang kedua dari Fidelity harusnya. Benar ya, Fidelity itu mereka floating guys, floating minus ya. Sama kayak teman-teman yang mungkin beli Ethereum di harga 2.500, 3.000 dan seterusnya. Oke. So guys ya, kita ditemenin institusi, nggak usah khawatir. Tapi pada intinya begini guys ya, ini kalau saya melihat Ethereum buat saya pribadi, waktu saya dapat harga di bawah sekitar $1.000 ya, lebih tepatnya, saya walaupun sempat 800-an something, saya tuh ada beli itu sekitar $900 ya, lebih kurangnya. Dan pada saat itu vibes-nya adalah Ethereum gagal mempertahankan all time high sebelumnya. Jadi orang panic selling, orang berpikir Ethereum bakal rungkat, jatuh bakal dalam banget. Ternyata faktanya enggak ya. Ethereum somehow kalau kalian pakai Fibonacci dari previous low, dari struktur yang lama gitu ya, kamu tambahin 38% pun Ethereum somehow bertahan tuh di 38%, tepatnya di $1.000 ya. Closingnya tetap bisa di atas dan dia start mantul lagi. Tapi kan saat ini era udah 2025 nih, orang banyak menggunakan apa? Menggunakan trendline ini nih sebagai acuan. Jadi bisa dibilang ini adalah trendline yang dilihat oleh semua retail, berpendapat atau berpandangan bahwa trendline tersebut pasti mempertahankan Ethereum. Ternyata gagal, dan of course menimbulkan panik ya di market teman-teman, bisa jadi panik selling juga. Sehingga hal yang menurut saya tidak rasional adalah ketika orang-orang bersedia membeli di angka 3.000, 2.500 dan seterusnya, bahkan ada yang beli di 3.500 gitu. Tapi ketika kamu dikasih 1.880, kamu takut buat beli. Itu aja ya. Kamu coba renungkan baik-baik. Oke, ketika dapat harga 1.800, apa tuh artinya gitu kan? Artinya Ethereum gembel gitu. Iya memang, tapi guys, kalau Ethereum somehow tetap jadi king of altcoins dan mereka juga floating, which means pada akhirnya mereka juga akan membutuhkan ya dorongan. Ini kan walaupun ada outflow nih, kalau kalian lihat ya, setidaknya apa? Ethereum tuh outflow-nya bolong-bolong gitu. Di compare dengan Bitcoin yang everyday itu ada outflow. Tuh ya. BlackRock nih, 6 Maret, 7 Maret, 8, 10 Maret, 11 Maret ya. Di sini 4 Maret, 5 Maret inflow sedikit. Ini kalau Ethereum nggak semuanya dijual ya, di semuanya. Jadi ada beberapa kondisi di mana ya udahlah diemin aja gitu ya. Mungkin ya biar gimana pun kan kliennya nggak semuanya retail, tapi nggak semuanya institusi juga. Jadi campur nih teman-teman. Kalau misalkan yang retail berpikir bahwa gue udah merugi nih, udahlah gue jual dulu, gak ada masalah gitu. Ya namanya retail gitu kan. Jadi pada intinya ini floating, so obviously mereka yang holding pasti punya idea apa yang terjadi pada Ethereum. Dan saya dapat kabar kalau hari ini Ethereum itu sedang mengalami kondisi outflow lumayan besar ya dari exchange. Artinya apa tuh? Artinya orang beli Ethereum, di withdraw, dikeluarin dari wallet exchange, masuk ke wallet pribadi. Whales-nya akumulasi, retailnya panik. So what do you think guys? Ya, tell me di kolom komen. Oke, apakah Ethereum sedang diakumulasi atau apakah Ethereum sudah berakhir ya, bahwa ini adalah akhir dari zamannya Ethereum. Ethereum akan masuk ke koin usang dan akan digantikan oleh koin yang baru. What's gonna be the next Ethereum? Is it gonna be Solana, Cardano, BNB, atau mungkin Manta ya? Nggak ada yang tahu teman-teman ya. But yeah, let me know di kolom komen, oke? So guys, itu update dari saya sementara waktu ini. Untuk Bitcoin kalian udah bisa ngerti ya kesimpulannya teman-teman. Intinya inflasi bagus, cuman price action berkata lain. Mungkin ini sentimen sementara. Sementara untuk Ethereum, actually ini offer yang menarik. Tapi tinggal pribadi masing-masing nih bisa melihat ini sebagai kondisi peluang, atau kalian ngeliat ini sebagai ya akhir dari zaman Ethereum. Gitu aja ya guys. So everybody, thank you very much for watching. I'll see you guys again in the next update. God bless to everybody, and I'll see you guys again soon. Cheers guys, bye bye.